Sore semuanya. Eh, Awalnya sih gitu ya. Awalnya gue ngerasa film ketiga gue tuh pembuktian gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, eh, ternyata jadi obat buat gue juga sih sebenarnya. Kayak gue penuh dengan ketakutan gue terhadap kehilangan orang tua gue gitu. Kayak gue nggak tahu bagaimana melewatinya. Terus akhirnya film ini tuh jadi jurnal dan diary gue untuk menceritakan itu gitu. Jadi akhirnya kayak proses gue untuk nyembuhin apa yang selalu ada di kepala gue tentang ketakutan itu sih. Jadi akhirnya jadi jalan aja sih. Jadi kayak ikhlas aja ngejalaninnya juga dengan penuh. Ya udah, semangatnya emang pengen bikin sesuatu untuk diri gue sendiri juga. Dan akhirnya bisa dinikmati sama orang-orang, jadi sebuah kesenangan pribadi juga. Dan berterima kasih sekali untuk yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Terima kasih sekali untuk semua cast yang ada juga di sini, dan untuk penulisnya Sinemaku juga ada Mbak Santi yang jauh-jauh kita terbangkan dari Pontianak. Yes. Jadi ya happy aja sih bawaannya, akhirnya jadi gak ada beban apapun, gak ada beban harus berjuta-juta penonton lagi. Bebannya adalah bikin film sejujur-jujurnya. Dari Proyek Mati Rasa yang dimulai dari yang tadi Prilly bilang, karya, sebuah lagu, lirik yang lo tulis dan sebegini luar biasanya. Bentar lagi film ini akan disaksikan oleh jutaan orang di Indonesia. Pernah menyangka sampai ada di titik ini dari karya Proyek Mati Rasa, Mai? Apa rasanya, Mai? Pengen tahu, Mai. Ini kayaknya hampir seminggu yang lalu muka gue ketika lagi preview terakhir ya. Wow. Masih merah juga. Jadi bukan yang nonton barusan doang gitu, tapi emang gue nggak tahu sih. Gue cuma berharap semuanya bisa. Gue nggak berharap kalian pasti akan nangis, kalian pasti akan A akan B gitu. Gue cuma berharap kalian ketika nonton hatinya penuh aja. Ketika selesai nonton pun juga ya membawa sesuatu yang baik gitu. Jadi cuma itu aja sih fokusnya untuk Umay Syahab dari segi sutradara, kita pengen dari segi Uta yang kita pengen tahu. Kepala gue mau meledak. Nah, itu gimana? Main sambil ke direct, kepala gue mau meledak. Dan luar biasa, kita banyak juga anak-anak kedua di sini. Mana anak kedua, mana adik-adik. Relate banget sama Uta ya. Nah, itu gimana lu membelahnya? Mana yang sering disuruh-suruh sama kakaknya? Nah, kenceng banget tangan-tangannya. Santai. Gimana lu membelah dan bisa mendeliver seluar biasa itu sebagai Uta di sini? Sedangkan lo in real life anak pertama gitu. Gini, ini initial idenya itu keluar dari orang yang ada di samping kiri saya ini. Dia yang kayak harus lu nih jadi Uta gitu. Tapi kayak gue awalnya menolak dulu nih, karena gue takut dikatain kayak, mah jadi adanya Iqbal. Emang gitu? Itu saya yang katain. Thank you, Bel. Itu keluar dari Prilly. Tapi ke Prilly kayak, lu yang jadinya adeknya gitu. Tapi ini jadi pengalaman pertama gue ngedirect sambil main, dan mungkin terakhir kalinya. Tapi ya seenggaknya gue udah mencoba dan berusaha yang terbaik. Apapun hasilnya gue serahkan dan kembalikan aja. Tapi seenggaknya gue udah berani untuk nyoba, udah berani keluar dari zona nyaman gue, karena gue tadinya nggak mau ngedirect sambil main sama sekali. Tapi ya bisa akhirnya terjadi, dan alhamdulillah hasilnya seperti yang tadi disaksikan. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Umay Syahab. Nanti kita ngobrol lagi dengan Umay dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita pengen ke penulis skenario dari Perayaan Mati Rasa. Ada Mbak Santi Diliana, tepuk tangan dong, luar biasa. Dan nanti satu pertanyaan untuk Mbak Santi adalah, kita tahu bagaimana Sinemaku karya-karya yang sebelumnya yang sangat luar biasa, di mana banyak teman-teman Gen Z yang sangat relate. Nah, di Perayaan Mati Rasa ini sangat luar biasa bedanya nih. Gak cuma untuk ke Gen Z kenanya, tapi juga untuk ada hubungan antara kakak adik dan orang tua. Gimana berkolaborasi dengan Sinemaku di Perayaan Mati Rasa, Mas Santi? Silakan. Oke. Jalan. Ya, terima kasih semuanya. Untuk penulisan skenarionya, memang temanya kan keluarga ya. Jadi udah pasti nggak cuma Gen Z-nya yang kena, bisa mewakili semua orang. Dan kebetulan di tim penulis sendiri, saya mewakili ibu. Jadi saya juga nggak menulis sendirian sebenarnya. Saya dibantu dengan tim yang luar biasa, dibantu Umay, bersama juga diskusi dengan Iqbal. Jadi memang selama kepenulisan ini banyak sekali melalui proses diskusi gitu. Jadi kedua penulis di skenario ini adalah Gen Z. Jadi bisa mewakili lah gitu dari keluarga dan Gen Z seperti itu.
Yes, jadi ada bentuk kolaborasi, ada sudut pandang perspektif gengsi, posisi seorang ibu, ya kan? Ini ada juga di sini ya, Mas Andi. Tepuk tangan dong untuk Mas Andi, terima kasih. Kita ke Iqbal Ramadan. Bang, boleh ceritakan ke teman-teman di sini gimana lo memerankan sosok Ian Antono yang range emosinya sangat luar biasa di naik turunnya luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya, media, teman-teman penikmat film Indonesia. Salah satu highlights dari proses pengerjaan film Perayaan Mati Rasa adalah bagaimana Umay dan juga teman-teman dari Sinemaku memfasilitasi kami semua jajaran cast untuk bisa berlatih dan bekerja sama dengan salah satu guru acting yang buat saya pribadi terbaik yang pernah saya temui, yaitu Pak Rukman Rosadi. Boleh minta tepuk tangannya dulu untuk Pak Rukman Rosadi. Saya berhutang banyak kepada dia terhadap ilmu dan amal jariah yang sudah diberikan kepada saya sih, teman-teman, bahwa Pak Rosa panggilannya adalah salah satu orang yang akhirnya membuat saya jatuh cinta lagi sama dunia film, sama acting. Setelah hampir 3 tahun lamanya tidak ada film saya yang tayang di bioskop gitu. Dan kembali lagi di tahun 2025 di awal tahun bersama Perayaan Mati Rasa, saya nggak bisa ngucapin terima kasih yang cukup untuk teman-teman Sinemaku, untuk Umay yang udah mau saya suruh acting, dan juga pastinya untuk seluruh jajaran cast yang luar biasa banget mainnya. Semuanya kalau bahasa anak band tuh tight banget gitu. Yes. Poketnya semuanya masuk gitu. Semuanya nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, sesuai dengan porsinya masing-masing. Bisa saling support, saling jaga, saling menopang satu sama lain. Dan pastinya untuk Pak Rukman Rosadi yang sudah membukakan saya terhadap hal-hal yang tadinya saya pikir saya nggak mampu lakukan. Dan makanya lo bisa masuk sebegitunya ke karakter Ian Antono ini ya. Insya Allah. Yes. Iqbal Ramadan, tepuk tangan dong Terima kasih, buat Iqbal. Sebelum ke yang lain, ya. di situ juga ada salah satu penulisnya, Rezi Junior. Coba angkat tangannya. Rezi, Ren. Ya, dan Iqbal, aku pengen tahu kan, karena di sini lo kan cuma sebagai pemain, tapi sebagai executive producer, bagaimana melihatnya? Ini pertama kali juga kan untuk seorang Iqbal jadi executive producer di sebuah film. Gimana Pak berkolaborasi dengan Prilly, Umay, dan teman-teman dari Sinemaku? Buat saya kayaknya ini adalah sebuah keputusan yang tepat untuk belajar memproduksi gitu ya, sebagai executive producer bersama teman-teman lama saya, teman-teman kecil malah, dari sama Prilly udah dari 2011. Sama Umay dulu kita saingan. Nggak usah dibahas bro. Tapi sekarang trauma gue. Tapi sekarang kita usah bangkitin trauma Mati Rasa gue. Sorry. Itu inspirasinya. Iya. Thanks man. Ian adalah artis cilik tadi ya. Nggak, tapi akhirnya sekarang di usia remaja nanggung, dewasa muda ini akhirnya kita bisa berkolaborasi sama teman dan diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu orang di balik layar. Ini buat saya sebuah kesempatan yang luar biasa dan saya bangga bisa menjadi bagian dari Perayaan Mati Rasa, dari perjalanan Sinemaku dan juga seorang Umay Shahab sebagai sutradara. Ya, tepuk tangan dong buat Iqbal Ramadan. Terima kasih Bang. Kita ke Bang dan Bapaknya luar biasa, Mas Dwi Sasono dan juga Mbak Yunit Priscilla. Tepuk tangan dong orang tua kita. Kita pengen minta statement dari masing-masing, apa makna yang bisa diberikan kepada teman-teman penonton setelah melihat film ini dari perspektif orang tua, Mas Dwi dan juga Mbak Yunit. Silakan. Karena luar biasa nih, silakan Mas Dwi dulu. Halo. Terus terang sih perasaanku seneng banget hari ini, karena ini hari yang ditunggu-tunggu ya. Hari yang sangat ditunggu-tunggu sekali gitu, film Perayaan Mati Rasa mulai bisa keluar gitu. Karena jujur saya belum nonton filmnya. Hanya baru baca skripnya terus mainin. Ini nggak sabar pengen nonton. Diajakin nonton, mau lihat nggak, mau main? Mau nonton nanti pas premier aja. Widi duluan malah yang nonton. Ya justru istri saya duluan yang nonton dan gak bilang saya lagi, pulang-pulang matanya bengkak gitu. Kenapa? Aku kok bisa nonton Perayaan Mati Rasa? Kok bisa? Gitu kan? Ceritanya panjang lah. Gitu. Jadi
terima kasih semuanya sudah datang menyempatkan waktunya untuk nonton film Perayaan Mati Rasa. Kalau saya pribadi ya, saya begitu pertama kali baca skripnya itu saya sudah jatuh cinta dan saya tidak percaya gitu kok. Apa ya, pertama kali ketemunya sama Umay sama Iqbal gitu. Ini kok anak-anak muda tapi bikin filmnya sangat berat sekali gitu kan. Mereka apa ya, kok bisa melewati, kayaknya mereka tua nih isinya nih menurut saya. Gitu, jadi ayo ini memang perlu sekali apa ya, zaman sekarang ya memang pola relasi keluarga, orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar kita itu memang apa ya, perlu diperbaiki gitu. Komunikasi juga harus terjalin dengan baik antara keluarga, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Ya karena akarnya penderitaan dan masalah itu mulainya dari rumah menurut saya. Gitu. Kalau pola relasi tidak berjalan dengan baik antara orang tua dan anak dan orang tua sebaliknya. Rumit, kenapa rumit tuh? Sukar dijelaskan gitu. Sukar dijelaskan. Yes. Kedua. Apa tuh? Apa tuh? Kedua, bingung gua. Bingung. Oke. Makanya dipikirin. Kan dari tadi udah lu terakhir untuk lu mikir. Yang kedua, Udah deh, support. Pantun aja, pantun gimana? Support. Yang kedua support. Oke. Rumit, support. Yang ketiga. Kenapa support? Karena kadang gue dari POV ini aja ya, sebagai support system gitu. Karena kadang kalau kita mau mensupport teman kita atau diri kita sendiri, kita harus nggak boleh lelah menjadi orang baik. Karena perayaan mati rasa atau mati rasa itu hanya bisa dihilangkan dengan berbuat baik terus. Duh, Jailani, keren. Satu kata terakhir. Satu lagi. Iya. Depresif. Dalam nih. Oke, Dul. Iya tuh. Sebelum ke teman-teman media, kata-kata hari ini dong. Kata-kata hari ini Bang Dul. Aduh. Emang udah tugas lu untuk mengasih pantun di setiap harinya ya. Iya. Dong, Dul. Untuk perayaan mati rasa. Setelah ini teman-teman media akan bertanya. Silakan, Dul. Harus gue pantun. Ayo, dua kata. Dua kata lucunya Mas Dul. Iya. Nggak mau pantun Pokoknya dari saya jangan lelah menjadi orang baik gitu aja. Di tengah dunia ini yang kadang lagi nggak baik. Yeay, terima kasih Dul.